Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Ani Mar'atul Hamidah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemikiran 5 tokoh cendekiawan muslim beserta relevansinya. Nah, siapakah 5 tokoh tersebut? Yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali, yang kedua Ibnu Taimiyah, yang ketiga Muhammad Abduh, yang keempat Mustafa Kemal At-Taruq, dan yang terakhir yaitu Fazlur Rahman. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah tokoh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini memiliki pemikiran dan juga relevansi yang dapat kita lihat untuk kehidupan saat ini. Yang pertama adalah pemikiran, yaitu Imam Al-Ghazali memiliki tren untuk membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang memuat kaidah atau prinsip keislaman. Nah, hal ini adalah untuk menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs dalam meminimalisir penyakit-penyakit hati agar dapat menjadi insan yang kamil. Kemudian, salah satu unsur utama pembentuk insan kamil ini adalah akhlak atau karakter, di mana dalam pendidikan karakter ini terdapat beberapa metode yang sering kita temui yang dapat diterapkan untuk penanaman. Yang pertama yaitu keteladanan, yakni meneladani tokoh sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua berupa nasihat atau ibrah. Kita dapat mengambil nasihat atau ibrah dari tokoh-tokoh pembaruan Islam. Yang ketiga, berkisah atau bercerita tentang kisah-kisah yang menunjukkan nilai-nilai budi pekerti. Yang keempat, drill atau pembiasaan yang baik-baik. Tentunya jika sudah terjadi spontanitas dalam kepribadian kita, maka itulah akhlak kita. Untuk relevansinya itu dapat kita lihat dari misalnya latahnya orang yang jatuh atau latah kaget. Baiknya, orang yang jatuh atau kaget tersebut mengucap istighfar atau kalimat thayyibah lainnya, bukan malah berucap kata-kata buruk seperti misuh dan lain-lain. Itu adalah contoh kecil yang sering kita jumpai di tengah kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu tokoh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang keagamaan, di mana secara sosiohistoris latar belakang dari pemikiran beliau ini adalah mengenai kondisi masyarakat Islam pada zamannya yang cenderung bertaklid buta, jumud, dan lebih terfokus pada hasil-hasil pemikiran ulama terdahulu. Nah, keadaan masyarakat yang seperti ini dulu tanpa adanya mengkritisi hasil, mengetahui proses, dan mengetahui rujukan referensi yang digunakan, sehingga hal ini menimbulkan banyak pergeseran dan kebekuan pemikiran atau stagnasi bidang keilmuan. Kemudian Ibnu Taimiyah ini juga menggunakan prinsip reformulasi pendidikan Islam, yaitu pendidikan yang harus dikembalikan berdasarkan landasan filosofisnya, yaitu berbasis Al-Quran dan hadis. Kemudian relevansi dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, sudah beberapa tahun ini menggunakan konsep kurikulum 2013 atau K13, di mana konsep integrasi keilmuan ini dengan adanya ketersinambungan antara materi PAI dengan materi yang ada pada keilmuan lainnya. Contohnya, maba PAI yang dulunya 2013 diganti menjadi PAI dan budi pekerti, mengikuti kurikulum penggerak saat ini. Proses dan evaluasi pembelajaran tidak hanya sekedar
meminta peserta didik hanya sekedar mengetahui dan menghafal materi saja. Namun, pembekalan ini dapat digunakan untuk mengasah kemampuan kognitif, juga mengasah kompetensi sikap dan juga psikomotorik peserta didik. Yang ketiga yaitu adalah Muhammad Abduh. Beliau adalah seorang pembaru Muslim yang sangat kental dengan aliran progresivisme. Nah, Muhammad Abduh ini juga dikenal sebagai bapak pembaru di bidang ijtihad karena mempopulerkan keseimbangan antara kurikulum pendidikan Islam. Muhammad Abduh juga termasuk salah satu pembaru agama dan sosial di Mesir pada abad ke-20 yang pengaruhnya sangat besar di dunia Islam. Beliau juga penganjur yang sukses dalam membuka pintu ijtihad untuk menyesuaikan Islam dengan tuntutan zaman modern. Tidak hanya itu, dalam dunia Islam pembaruan bidang keagamaan, beliau juga menyerukan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Beliau juga selain dalam bidang keagamaan, juga terkenal dengan pembaruan di bidang politik, di mana beliau bersama Jamaluddin Al-Afghani selaku guru dari beliau menerbitkan majalah Al-Urwatul Wuthqa di Paris yang makalah-makalahnya menghembuskan semangat nasionalisme pada rakyat Mesir dan dunia Islam. Muhammad Abduh juga seorang pelopor reformasi dan pembaruan dalam pemikiran Islam dalam memunculkan ide-ide yang cemerlang, di antaranya meninggalkan dampak yang besar dalam tubuh pemikiran umat Islam. Beliau juga sekaligus pendiri dan peletak dasar-dasar sekolah pemikiran pada zaman modern, juga menyebarkan kepada murid-muridnya. Selain itu, pemikiran beliau dalam pendidikan dan pengajaran umum diantaranya yang pertama yaitu perlawanan terhadap taklid dan kemadzhaban. Yang kedua, perlawanan terhadap buku yang tendensius untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan pemikiran rasional dan historis. Yang ketiga, reformasi Al-Azhar yang merupakan jantung umat Islam. Nah, jika ia rusak, maka rusaklah umatnya, dan jika ia baik, maka baik pula umat Islam. Yang keempat, menghidupkan kembali buku-buku lama untuk mengenal intelektualisme Islam yang ada dalam sejarah umatnya, dan mengikuti pendapat-pendapat yang benar yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang selanjutnya, relevansi dari pemikiran Muhammad Abduh ini dengan konsep pendidikan Islam, semakin bermunculan lembaga pendidikan yang mengkategorisasikan pendidikan Islam sesuai dengan cita-cita peserta didik. Misalnya, Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK yang menyuguhkan berbagai ilmu spesifik pada profesi cita-cita peserta didik. Selain itu, ada juga pesantren sains atau Trans Sains di Jombang yang juga menyeimbangkan pendidikan Islam dengan ilmu sains teknologi. Baik, yang selanjutnya atau yang keempat yaitu tokoh Mustafa Kemal Atatürk. Nah, Mustafa Kemal Atatürk ini merupakan presiden pertama Republik Turki yang dikenal dengan Bapak Bangsa Turki, sehingga mendapat gelar Atatürk. Dia juga lahir di Salonika tahun 1881, anak dari Ali Reza Effendi, seorang tukang kayu dan juga pensiunan pegawai pabean. Mustafa Kemal menempuh pendidikan tingginya di sekolah latihan militer di Monastir. Beliau juga memiliki dua pemikiran yang dikembangkan, yaitu sekularisme dan westernisasi. Sekularisme ini yaitu sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan dalam sebuah negara harus berdiri terpisah dari agama. Kemudian yang kedua yaitu westernisasi, yaitu suatu perilaku yang mulai kehilangan jiwa nasionalisme sehingga meniru atau melakukan aktivitas bersifat kebarat-baratan. Sekularisme dan westernisasi ini merupakan inti dari pemikiran Mustafa Kemal Atatürk
dalam memodernisasi Turki. Modernisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk ini bukan bertujuan untuk menghilangkan agama atau menghapus agama Islam dari kehidupan rakyat, namun melainkan untuk pemisahan yang jelas antara urusan agama dan urusan negara, sehingga agama tidak akan dipolitisi atau politik yang diagamakan. Modernisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk ini disebabkan oleh kemunduran dinasti Turki Utsmani. Modernisasi ini bertujuan untuk memajukan dan membangkitkan Turki dengan penghapusan sistem pemerintahan Islam dan unsur-unsur yang berhubungan dengan Islam. Kemudian, sistem pemerintahan khilafah ini juga diganti dengan sistem pemerintahan republik. Selain itu, sistem pendidikan, sistem perekonomian, dan sistem sosial juga budaya diganti dengan sistem modern. Semua perubahan itu menyebabkan runtuhnya sistem pemerintahan Islam, dan Mustafa Kemal Atatürk dianggap telah mencabut akar-akar dogmatisme Islam. Baik, tokoh yang kelima atau yang terakhir yaitu Fazlur Rahman. Fazlur Rahman ini merupakan seorang pemikir yang cukup besar perhatian dan pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan umat Islam. Dan beliau juga merupakan salah seorang murid dari tanah air Ahmad Syafi'i Ma'arif yang mengatakan bahwa barangkali Fazlur Rahman yang dipandang sebagai salah seorang yang paling serius memikirkan persoalan Islam di antara pemikir kontemporer yang ada jika diperhatikan kiprahnya yang dinamis dalam mengulirkan ide-ide pembaruannya. Nah, Fazlur Rahman ini pada corak pemikirannya mengedepankan pendekatan tatbik sebagai cara sistematis untuk menghampiri Al-Quran dan As-Sunnah. Tatbik ini menyediakan metode untuk melakukan ijtihad dan menarik istinbat hukum, sekaligus memberi arah yang jelas tentang cara menerapkannya. Corak pemikiran tersebut lahirlah 3 jenis metodologi dalam pemikirannya, yaitu metode kritik sejarah, metode penafsiran sistematis, dan metode gerakan ganda. Menurut Fazlur Rahman, ada 2 dimensi yang harus dibedakan dalam Islam, yaitu Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif sendiri adalah ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Nabi yang berbentuk nilai moral dan prinsip-prinsip dasar. Sedangkan Islam historis ini berupa penafsiran yang dilakukan terhadap ajaran Islam dalam bentuk yang beragam. Arah dari konsep Fazlur Rahman mengenai Al-Quran diantaranya adalah proses pewahyuan, hakikat, dan legislasi Al-Quran. Selanjutnya, berusaha mengubah formalisme sunnah dan ijma sebagai dasar hukum Islam melalui pendekatan kritis historis, lalu menggantinya dengan konsep sunnah, yakni sunnah Nabi dan sunnah yang hidup. Setelah itu, terdapat pula contoh atau relevansi teori Fazlur Rahman terkait fitrah atau potensi manusia. Salah satunya dengan pemaksimalan pengembangan potensi diri mahasiswa pada pembelajaran di masa pandemi. Bisa menggunakan banyak metode pengembangan, yaitu salah satunya dengan metode double movement atau gerakan ganda, yaitu aktifnya dosen kepada mahasiswa dan gerakan dari mahasiswa ke dosen. Dalam proses pembelajaran berbasis online, bukan hanya dosen yang harus aktif, namun mahasiswa juga memiliki potensi yang beragam, maka dapat melakukan pembelajaran daring sebagai kesempatan mahasiswa mengaktualisasikan potensi sesuai fitrahnya. Nah, untuk itu proses pembelajaran ini tidak hanya sekedar mendengarkan dosen berceramah, tetapi mahasiswa juga secara mandiri aktif memahami, menganalisis, membaca, menulis karya ilmiah, mengadakan eksperimen, serta mengembangkan bakat yang dimilikinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.